Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang berbahagia, sedang berada di salah satu benteng yang paling bersejarah, terutama kaitannya dengan pembebasan kota suci Baitul Maqdis, Palestina di masa Salahuddin Al-Ayyubi di akhir abad ke-12 Masehi. Inilah di Karak, satu provinsi sekarang di Yordania, ada Qal'ah Salahuddin, benteng Salahuddin. Apa kaitan dengan kisah pembebasan Baitul Maqdis di masa itu? Yuk sambil kita lihat bagaimana kondisi bentengnya yang bertahan sampai sekarang sudah puluhan abad ini masih berdiri kokoh walaupun sebagian sudah roboh karena ada gempa bumi ya. Ini masih menarik untuk ditelusuri. Mari kita akan lihat bagaimana kondisi benteng Salahuddin ini ya. Jadi sahabatku yang berbahagia, inilah benteng Salahuddin ini. Nah, ini kita masuk ke bagian dalam. Ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah stable kuda. Kandang kudanya para prajurit Salahuddin, karena di waktu itu memang peperangan menggunakan kuda kendaraannya. Saudaraku, kota Karak yang terletak di wilayah Yordania modern merupakan salah satu kota strategis terpenting di kawasan Syam bagian selatan pada abad pertengahan. Ya. Nah, peran Karak tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan militer pada masa Perang Salib, khususnya dalam konteks perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam membebaskan Palestina dan merebut kembali Al-Quds dari kekuasaan tentara salib pada akhir abad ke-12 Masehi. Nah, Karak terletak di dataran tinggi Transjordania, menghadap ke lembah Arobah dan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Mesir, Syam, ya, dan Hijaz. Nah, jadi keunggulan geografis inilah yang menjadikan Karak sebagai simbol penting jalur kafilah haji dan perdagangan internasional. Jadi siapapun yang menguasai Karak pada hakikatnya mengendalikan urat nadi logistik dan ekonomi di kawasan Syam Selatan. Oke, kita lihat sekarang ya. Karak pada masa Perang Salib. Nah, ini yang harus kita pelajari ini. Ya. Oke, kita turun ke bawah ya. Ini saya berada di dalam benteng Salahuddin di Karak ini. Nah, jadi pada abad ke-12 Masehi, Karak ini dikenal oleh tentara salib sebagai Krakdes Moabites. Kota ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Yerusalem, ya, dan menjadi basis militer utama tentara salib di wilayah timur Sungai Yordan. Benteng Karak dibangun sangat kokoh dan berfungsi sebagai yang pertama nih, pusat militer ofensif terhadap wilayah muslim. Yang kedua, titik pengawasan jalur dagang dan haji. Yang ketiga, benteng penekanan bagi Damaskus, Mesir, dan Palestina. Nah, salah satu penguasa Karak yang paling agresif adalah Rainald of Catiline, ya. Catiline ini dikenal sering menyerang kafilah muslim. Dia melanggar perjanjian damai dan merencanakan serangan ke Mekah dan Madinah. Nah, tindakan Rainald inilah yang memicu eskalasi konflik besar dengan
Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Karak bagi Salahuddin bukan sekedar benteng musuh, melainkan kunci strategis untuk mengamankan jalur Mesir dan Syam, memutus suplai logistik tentara salib, dan mengisolasi Yerusalem dari bantuan timur. Maka Salahuddin melakukan beberapa Assalamualaikum. Kepalak. Na'am, kitchen, na'am, matbakh. Matbakh, yes. Sahih, na'am. And here this is the canteen. Na'am, canteen. Canteen where they eat for the general. MashaAllah. This is the Qasr, very big, in the safer level, safe level. Allah. Yeah, this is the one in the Crusader, and after in the Roman, and after in the King Salahuddin Ayyubi, and after in the Mamluk, and after in the Turkish Ottoman. This is the small city. Allah, this is Allah. the church, in the mosque, prison, school, for the Quran school, for the King Allah. Salahuddin Ayyubi. MashaAllah. Yes. Thank you, brother. You're welcome. Syukran Habibi, syukran. Welcome. Syukran. Alhamdulillah ada saudara kita tadi ya yang menjelaskan ini adalah dapur katanya di masa itu ya, dijadikan masak untuk siapa? Untuk para prajurit. Ini kantin, dapur. Nah, ini dapur ya. Ini dapur. Ini adalah kantinnya. Ini kantin nih, tempat makannya nih. Jadi makannya di sini, ya. Nah, makannya di sini. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kembali ya. Jadi Salahuddin melakukan beberapa pengepungan terhadap Karak, terutama pada tahun 1183 dan 1184 Masehi. Ya, meski benteng Karak belum langsung jatuh saat itu, nah pengepungan tersebut dampaknya melemahkan kekuatan tentara salib, menguras sumber daya mereka, dan menunjukkan dominasi militer Salahuddin. Maka nanti puncaknya perjuangan Salahuddin itu kapan? Pada tahun 1187 Masehi, Perang Hattin. Nah, inilah yang menghantarkan kepada kemenangan Muslimin di bawah Salahuddin Al-Ayyubi, membebaskan Palestina, Baitul Maqdis, yang di dalamnya ada komplek Masjid Al-Aqsa. Ya. Nah, sahabatku, kita optimis bahwasannya Palestina akan merdeka, ya, dan kita optimis bahwasannya Baitul Maqdis yang di dalamnya ada komplek Masjid Al-Aqsa akan kembali ke pangkuan muslimin. Mudah-mudahan Allah hadirkan Salahuddin di abad kita sekarang ini, dan ketahuilah sekarang ini para pejuang di Gaza sedang mempersiapkan futuhat, mempersiapkan kemenangan futuhat bagi kota suci Baitul Maqdis, Palestina, ya. Dan mudah-mudahan ini awal umat Islam kembali memimpin peradaban bumi. Ketahuilah bahwasanya kemenangan Muslimin terhadap Palestina ini, pembebasan Palestina akan berdampak kepada perubahan geopolitik di Timur Tengah secara khusus dan dunia secara umum. Allahu Akbar.